Konteks biografi Frans Kaisiepo Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Alem. Frans Kaisiepo, lahir di Wardo, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober tahun 1921. Beberapa jasa kenegaraan Gubernur Papua keempat ini termasuk pengusulan nama Irian, berarti daerah panas dalam bahasa daerah Biak, untuk menyebut wilayah paling timur Republik Indonesia, serta partisipasinya dalam Konferensi Malino 1946 yang membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat. Sejak muda, Kaisiepo telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Irian, sekarang kembali bernama Papua. Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, PKII, bersama beberapa aktivis pro-republik setelah mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1947. Kaisiepo dan Johan Arix memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka menyatukan wilayah Irian ke Pangkuan Indonesia. Terkenal dengan sikap anti-Belanda yang kuat, Kaisiepo bahkan meminta anaknya, Markus Kaisiepo, untuk mengganti papan nama sekolah yang saat itu bertuliskan Papua Bestur School menjadi Irian Bestur School. Bagi mantan anggota hakim tertinggi DPA ini, nama Irian mencerminkan sikap hidup dan semangat persatuan untuk menolak kehadiran Belanda yang berusaha berkuasa kembali pasca proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah juga mencatat 3 hari menjelang proklamasi, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 1945, Kaisiepo dan beberapa rekan seperjuangannya memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Beberapa hari sesudah proklamasi, atau pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera merah putih dan nyanyian lagu kebangsaan. Pada tanggal 10 Juli tahun 1946, pahlawan Trikora ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas Rumkoven. Pada bulan yang sama, Kaisiepo juga berangkat ke Sulawesi Utara sebagai salah satu anggota delegasi RI dalam Konferensi Malino 1946. Dan tercatat sebagai satu-satunya putra Irian yang hadir dalam salah satu perundingan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Dalam konferensi yang sama juga nama Irian diusulkan Frans Kaisiepo untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan negara Indonesia Timur. Selang 2 tahun setelah konferensi, gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pecah di Biak. Irian dengan Kaisiepo tercatat sebagai salah satu penggerak insiden tersebut. Setahun berikutnya, atau pada 1949, putra Irian sejati ini menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar di Nederland, Belanda. Berdasar alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela disekap sebagai tahanan politik mulai tahun 1000. Pasca masa penahanan, Kaisiepo mendirikan partai politik Irian pada 1971 yang bertujuan utama menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian NKRI. Pada masa-masa inilah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah RI pecah dengan dimulainya Trikora, 3 Komando Rakyat, oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta.
Kaisiepo juga sering melindungi para sukarelawan yang diam-diam melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat tersebut. Capaian utama Trikora adalah Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1963 yang memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan politis atas Irian Barat ke tangan Indonesia. Melalui pengawasan PBB, pemerintah RI berhak atas pengembangan wilayah Irian mulai tahun 1963 sampai tahun 1969 sebelum rakyat Papua memutuskan untuk terus bergabung atau lepas dari tangan Indonesia. Pada 1964 bisa disebut sebagai tahun paling kritis bagi Irian. Gubernur pertama Irian, Eliezer John Bonai, mulai menjabat pada 1963. Pada awal 1964, Bonai membuat usulan ke PBB yang menyatakan separasi dan kemerdekaan bagi Irian Barat sekaligus menyatakan mundur dari jabatan gubernur dan digantikan Frans Kaisiepo. Sayangnya, pengunduran diri tanpa penggantian posisi ini justru memicu kekecewaan Bonai dan membuatnya memilih keluar dari kampung halaman untuk bergabung. Dan selanjutnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam organisasi Papua Merdeka, OPM, di Belanda. Kaisiepo sendiri terus berjuang menyatukan Irian dengan RI sesuai impiannya sejak awal dan pada 1969. Impian ini terbayar dengan masuknya Irian sebagai provinsi paling muda di Indonesia saat itu. Pada 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR RI. Sebelum akhirnya menjabat anggota hakim tertinggi Dewan Pertimbangan Agung sejak 1973 hingga 1979. Pada tanggal 10 April tahun 1979, salah satu putra terbaik Irian, Frans Kaisiepo, meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Di samping anugerah Trikora, nama Kaisiepo juga diabadikan menjadi bandar udara di Biak, berdasar keputusan Presiden nomor 077 TK 1993. Nama Frans Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai satu dari deretan pahlawan nasional Indonesia disertai penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Putri Frans Kaisiepo, Suzanah Kaisiepo, berharap sikap dan jiwa kepahlawanan ayahnya bisa diteladani oleh para generasi muda Papua dalam mengisi pembangunan mengingat kuatnya keyakinan sang ayah. Pada semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian cerita pahlawan nasional Republik Indonesia, Frans Kaisiepo. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam.